Seorang pastor bernama Andy Simon melakukan penyembuhan secara, kontinu begitu ya. Kalau mungkin saudara sekalian bisa melihat di YouTube bagaimana pelayanan seorang bernama Pastor Andy Simon, sungguh luar biasa. Dia melakukan penyembuhan, itu bahkan sampai di jalan, ketemu orang dan lain sebagainya. Tentunya hal ini menjadi pro kontra. Apakah mujizat yang dilakukan oleh Pastor Andy Simon itu, benar tidak dan segala macam settingan bla bla bla. Shalom saudara sekalian, kali ini dalam video saya akan membahas satu tema yang cukup menarik yaitu tentang mujizat. Belakangan ini, atau mungkin sudah cukup lama ya, seorang pastor bernama Andy Simon melakukan penyembuhan secara, kontinu begitu ya. Kalau mungkin saudara sekalian bisa melihat di YouTube bagaimana pelayanan seorang bernama Pastor Andy Simon, sungguh luar biasa. Dia melakukan penyembuhan, itu bahkan sampai di jalan, ketemu orang dan lain sebagainya. Kita bisa melihat bagaimana, beliau sangat antusias sekali melayani orang yang sakit. Tapi sepertinya karena ini pandemi, menjadi sangat terbatas kegiatan penyembuhan daripada Pastor Andy Simon. Tentunya hal ini menjadi pro kontra begitu ya. Ada kubu yang mengatakan bahwa, itu tidak berdasarkan tidak dikasih dari kuasa Tuhan. Itu bukan mujizat, itu dan lain sebagainya dan lain sebagainya begitu ya. Bahkan ada juga yang pro kepada Pastor Andy Simon yang mati-matian membantah hal tersebut, bahwa ini adalah benar-benar dari Tuhan, kuasa Tuhan, bukan dari hal-hal yang lainnya. Ya, hari ini saya tidak akan membahas tentang apakah mujizat yang dilakukan oleh Pastor Andy Simon itu, benar tidak dan segala macam settingan bla bla bla, saya rasa tidak. Saya rasa kita kita tidak memiliki hak ataupun apapun namanya lah saya rasa, untuk bisa menilai dan menghakimi. Karena kebiasaan kita itu kalau sudah menilai akhirnya dan menghakimi. Dan saya tidak akan masuk ke ranah sana karena saya pikir itu adalah, ranah yang agak sulit karena mujizat, penyembuhan dan lain sebagainya, sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak ilmiah begitu ya, artinya tidak bisa diuji dengan sesuatu hal yang ilmiah. Nah, hari ini kita akan melihat, bagaimana sih sebenarnya pemahaman tentang mujizat dari sudut pandang Alkitab. Saya tidak akan langsung membahas Alkitabnya secara keseluruhan, yaitu dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, tapi saya hanya ada beberapa bagian yang perlu kita lihat, apakah mujizat itu memang masih berlangsung pada saat ini, apa yang menjadi definisi mujizat dan lain sebagainya. Ya, kalau kita berbicara mengenai mujizat, maka sebenarnya secara umum yang dimaksudkan dengan mujizat itu adalah peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dijelaskan berdasarkan hal-hal yang lazim, termasuk keilmuan. Biasanya kan begitu ya. Jadi susah sekali untuk di-explanation. Kenapa ini bisa begini misalnya begitu. Kenapa sudah didiagnosa misalnya kanker stadium 4, tiba-tiba besoknya semua kankernya hilang misalnya karena dia mengalami satu mujizat dari Tuhan. Itu secara umum definisinya. Tapi, R.C. Sproul itu mengatakan ada 3 secara definisi secara umum mengenai mujizat. Yang pertama adalah konsep mujizat dipakai untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa yang biasa, tetapi memberikan kesan yang mendalam. Seperti kelahiran bayi, itu dianggap mujizat. Kalau kita, suka ya, ya puji Tuhan, anak saya telah lahir. Walaupun sepertinya sebuah peristiwa biasa, tetapi kita tahu ketika dalam proses melahirkan itu bicara tentang hidup dan mati. Dan ketika ibu dan anaknya dalam keadaan sehat, kita melihat itu adalah sebuah mujizat. Dan yang kedua, mujizat itu dimengerti sebagai Allah memakai waktu atau tempat yang tepat, namun masih dimengerti atau dijelaskan secara ilmiah dan alamiah. Contohnya seperti bintang Bethlehem pada waktu kelahiran bayi Yesus. Jadi Allah memang masih memakai alam lah begitu, tetapi entah mengapa kok tepat begitu ya. Mengapa kok tepat itu, bintang timur itu ada di situ kira-kira gitu. Ini kita bisa melihat, ini kita bisa mendefinisikan sebagai sebuah mujizat juga. Dan yang ketiga, mujizat dimengerti sebagai tindakan Allah yang melawan hukum alam, atau lebih tepatnya mengatasi hukum alam, seperti mengubah air menjadi anggur, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Nah, kita bisa melihat ini luar biasa, semakin lama semakin spektakuler karena dia melawan hukum alam. Nah, ketiga hal ini
biasanya lazim yang dipahami oleh orang Kristen. Dan saya mengutip dari Wayne Grudem yang mengatakan tentang definisi mujizat sebagai tindakan Allah yang kurang umum atau jarang dilakukan, yang di dalam tindakan tersebut Allah membangkitkan rasa kagum manusia dan menyaksikan tentang dirinya sendiri. Jadi memang ada rasa kagum dari manusia atas tindakan Allah tersebut, dan akhirnya orang orang bisa melihat Tuhan itu ada, Tuhan itu mulia dan lain sebagainya. Ini secara umum yang kalau kita bisa perhatikan definisi daripada mujizat. Nah, sementara arti daripada mujizat yang dipakai di dalam Alkitab, setidaknya ada 3 yang saya temukan. Mungkin yang lainnya bisa menambahkan berapa, tapi saya setidaknya ada 3. Yang pertama itu adalah sign, tanda, yaitu sesuatu yang menunjukkan tanda begitu ya, secara khusus mengenai perbuatan dan kekuasaan Tuhan. Jadi kata sign ini ada beberapa kali dipakai dalam Alkitab. Itu adalah menunjukkan secara khusus mengenai perbuatan dan kekuasaan Tuhan. Lalu ada kata wonder. Wonder itu ya kagum, heran, terheran-heran begitu ya. Yaitu sebuah peristiwa yang menyebabkan manusia itu menjadi kagum. Jadi ada satu peristiwa-peristiwa yang orang sampai terbengong-bengong mungkin begitu ya. Wow, bisa begini gitu. Dan yang ketiga adalah miracle atau mighty works. Pekerjaan-pekerjaan besar begitu ya, mujizat atau pekerjaan-pekerjaan besar. Itu adalah suatu tindakan yang menampilkan kekuatan besar, khususnya kekuatan ilahi. Jadi benar-benar Tuhan melakukan satu pekerjaan yang besar sekali, misalnya membelah membelah air laut begitu ya, laut merah begitu ya, laut di berau jadi 2. Ini adalah suatu pekerjaan yang sangat besar dan diingat, fenomena yang sangat diingat oleh bangsa Israel, dan cerita itu terus diturunkan turun temurun. Bagaimana Allah menyelamatkan bangsa Mesir, menyelamatkan Israel dari bangsa Mesir, membelah Laut Merah, itu menjadi sebuah kisah yang sangat luar biasa, mighty work, suatu pekerjaan yang sangat luar biasa. Nah, tapi memang terkadang ketiga tanda ini, sign, wonder, atau mighty work, miracle begitu ya, itu digunakan secara bersamaan. Salah satunya adalah di Kisah Rasul pasal 2 ayat 22. Dikatakan demikian, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu." Jadi ini ada juga di 2 Korintus 12 ayat 12, Ibrani 2 ayat yang keempat. Jadi memang tanda-tanda, maksudnya mujizat, arti daripada mujizat ini dipakai di dalam Alkitab di beberapa tempat. Ini kalau kita bisa melihat dari secara umum pemahaman mujizat di dalam Alkitab. Nah, kalau mujizat itu ada di dalam Alkitab, artinya mujizat, tanda, kekuasa Tuhan dan segala macam itu, maka sebenarnya apa tujuannya begitu ya? Kalau ini menjadi sesuatu yang penting juga dalam Alkitab. Wayne Grudem itu memberikan 5 tujuan praktis dari terjadinya mujizat begitu yang dipakai dalam Alkitab. Yang pertama adalah mujizat secara pasti bertujuan untuk mengotentitaskan pesan dari Injil. Jadi memang penekanannya itu adalah pesan daripada Injil dalam Yohanes 3 ayat yang kedua. Mujizat memberikan bukti bahwa Allah sedang bekerja dan hal ini menyebabkan kemajuan Injil. Jadi memang ini penting sekali. Yang kedua adalah untuk memberikan kesaksian mengenai fakta bahwa kerajaan Allah sudah datang dan telah mulai menyebarkan hal positif dalam kehidupan manusia. Kita bisa lihat, bandingkan di Matius 10 ayat 7-8, 12 ayat 28. Dan para muridnya itu mengusir setan dan menyembuhkan berbagai penyakit. Di Lukas 9 ayat 1-2, di mana kuasa Allah mengatasi kuasa-kuasa di dunia. Jadi memang betul memberikan kesaksian bahwa kerajaan Allah sudah datang, mengusir setan, melakukan penyembuhan, mujizat dan lain sebagainya. Dan tujuan yang ketiga adalah mujizat diberikan untuk membantu mereka yang dalam kebutuhan. Dalam hal ini mujizat menyatakan belas kasihan Kristus terhadap mereka yang dalam kebutuhan, entah itu kesembuhan penyakit, kebutuhan yang lainnya. Banyak ya, Tuhan Yesus begitu mengasihi dan memberikan mujizat kesembuhan. Dan yang keempat adalah menyingkirkan hambatan atau halangan untuk orang-orang percaya melakukan pelayanan. Jadi Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus sehingga akhirnya dia bisa melayani Tuhan Yesus setelah ia disembuhkan. Matius 8 ayat yang ke-15. Jadi
eee, ya supaya hambatan, halangan-halangan itu hilang, supaya fokus, melayani. Dan yang kelima adalah untuk membawa kemuliaan bagi Allah. Inilah tujuan yang paling utama dalam Matius 9 ayat 8, Yohanes 9 ayat ketiga. Kita bisa lihat di sini bahwa ya memang benar bahwa ini adalah tujuan yang paling utama adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ketika melakukan mujizat, ketika terjadi mujizat, ketika terjadi penyembuhan dan lain sebagainya, maka titik-titik fokusnya kembali kepada untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau untuk kemuliaan nama diri, nah itu jadi sebuah pertanyaan begitu ya. Apa tujuan daripada mujizat itu? Nah, mujizat juga itu sebagai karakteristik perjanjian baru. Jadi dalam perjanjian baru, mujizat atau tanda yang dibuat oleh Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Ia adalah Tuhan. Kita bisa melihat di Yohanes 3 ayat yang kedua, bagaimana Nikodemus yang langsung mengenal Yesus sebagai Tuhan. Jadi ini memang langsung menunjukkan eksistensi daripada keilahian Kristus. Kemudian Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur sebagai manifestasi kemuliaannya, sehingga murid-murid menjadi percaya. Yohanes 2 ayat yang ke-11. Petrus juga menyaksikan keilahian Tuhan Yesus yang memiliki kekuatan, tanda, dan mujizat. Kita bisa melihat di Kisah Rasul pasal 2 ayat 22, dia benar-benar menyaksikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dengan melakukan dengan adanya mujizat dan tanda dan kekuasaan dan lain sebagainya menunjukkan bahwa ini adalah sungguh-sungguh dia adalah Tuhan yang Maha Mulia. Nah, sementara kalau kita melihat di eranya gereja mula-mula setelah Pantekosta, mujizat itu sebagai alat, bukan yang utama. Kita kadang-kadang suka miss di sini ya, bahwa mujizat itu sebagai alat, bukan yang utama. Untuk memberitakan Injil, sehingga orang-orang kagum dan percaya. Kita bisa bandingkan di Kisah 2 ayat 43, pasal 3 ayat 6 sampai 10, pasal 4 ayat ke-30, pasal 8 ayat 6 sampai dengan 8, ayat 13 dan lain-lain sebagainya. Jadi ini memang adalah menunjukkan untuk memberitakan Injil. Dan dalam kehidupan bergereja, begitu ya, kalau sudah tadi pemberitaan Injil, maka terbentuknya gereja, memang ada karunia-karunia roh yang diberikan. Mujizat, penyembuhan, pengajaran, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa melihat, saudara-saudara bisa lihat di 1 Korintus pasal 12 gitu ya. Tapi memiliki satu tujuan, yaitu untuk membangun jemaat. 1 Korintus 12 ayat 7, 1 Korintus 14 ayat 12. Termasuk itu bahasa roh yang sangat dikonsenkan oleh Paulus. Supaya itu dipakai untuk membangun jemaat. Jadi bukan dipakai untuk menjadi kesombongan, bermegah diri, tapi tidak. Jadi semua karunia-karunia ini dipakai untuk membangun jemaat. Maka kalau kita bilang membangun jemaat, tentunya supaya jemaat itu semakin percaya kepada Kristus dan melakukan perbuatan-perbuatan Kristus. Kehidupan mereka berubah mengikuti keteladanan Kristus. Maka dibutuhkan alat bantu, yaitu karunia-karunia, baik itu mujizat, penyembuhan, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah begini, apakah mujizat itu dibatasi untuk para rasul? Jadi memang seperti Pastor Andy Simon, mungkin saya misalnya begitu, atau yang lainnya, itu kan kalangan biasa, rakyat jelata gitu ya. Kalau kita lihat di Alkitab kan dilakukan oleh para murid, rasul, dan lain sebagainya begitu ya. Seolah-olah ingin mengatakan, "Ya kamu aja imannya belum sekelas Paulus, kok bisa melakukan mujizat? Jangan-jangan ini adalah dari kuasa-kuasa yang lain," begitu. Ini memang ada yang berpendapat demikian, bahwa, eee, mujizat itu hanya dilakukan oleh para rasul. Tidak seperti kita-kita begini, yang biasa-biasa begini gitu ya. Tidak mungkin dilakukan oleh kita-kita seperti ini. Nah, memang kalau kita perhatikan, pandangan ini ya, artinya kenapa dia mengatakan pasti dari hanya para rasul, memang sih kalau kita lihat sih luar biasa juga para rasul ya, melakukan satu mujizat yang tidak lazim kalau menurut saya. Dalam Kisah 5 ayat 12 sampai dengan 16, bayangan Petrus itu bisa menyembuhkan. Waduh, hebat ya. Jadi bayangannya aja itu orang tersentuh tuh sembuh langsung. Jadi saya bisa kebayang, waduh, wah ini luar biasa bagi saya gitu ya. Bayangannya saja nih, nggak nyentuh, nggak megang, nggak apa, bayangannya lewat gitu ya, sembuh. Dalam Kisah 19 ayat 11 sampai dengan 12, dikatakan bekas sapu tangan Paulus dan Petrus bisa menyembuhkan. Waduh, ini kan jadinya kayak gimana ya? Antara percaya nggak percaya. Jadi sapu tangannya dipegang, gimana caranya dipegang, apakah dicium, apakah gimana, pokoknya sembuh aja begitu. Lalu dalam Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai dengan 42, Petrus berdoa membangkitkan Tabita dari kematian. Jadi dia berdoa,
lalu Tabita itu bangkit dari kematian. Nah, ini adalah hal-hal yang menurut saya sangat spektakuler, hal-hal menurut saya yang tidak lazim, tanda petik. Tidak lazim, tanda petik ya. Artinya luar biasanya sekali. Bagaimana para rasul ini melakukan tanda-tanda dan mujizat. Sehingga orang berpendapat bahwa ya ia hanya bisa dilakukan oleh rasul, sekelas rasul, imannya, kerohaniannya. Tidak sekelas kita, misalnya saya, orang yang biasa-biasa ini, orang yang berdosa ini, yang sering melakukan dosa ini. Nggak mungkin engkau dipakai, kira-kira demikian tanda petik gitu ya. Nah, mungkin berlaku akhirnya kita bisa tanda petik nih menghakimi orang-orang yang melakukan tanda-tanda atau mujizat seperti Pastor Andy Simon dan lain sebagainya, tidak meyakini bahwa ini dari kuasa Tuhan. Ini pasti dari kuasa-kuasa yang lainnya. Memang kalau ini pandangan ini pasti akan mengatakan demikian. Apalagi pernyataan Paulus di 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke 2 Korintus 12 ayat 12. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Nah, ini kita lihat di sini seolah-olah menegaskan hanya rasul-rasul yang bisa melakukan mujizat, tanda dan kuasa-kuasa. Menurut pandangan ini begitu ya. Ini sudah meyakinkan. Jadi eh, eh, bahwa ini hanya bisa dilakukan oleh rasul begitu. Nah, sebenarnya kalau kita pahami 2 Korintus 12 ayat 12 ini menekankan bahwa ia adalah representatif Kristus dan sekaligus membedakan dirinya dengan rasul-rasul palsu yang lainnya. 2 Korintus 11 ayat 13. Ini konteksnya. Jadi Paulus ingin mengatakan aku yang asli, tanda petik gitu ya. Akulah yang asli, yang mengajarkan, yang memberitakan Injil yang asli. Karena di antara yang lainnya ada juga yang palsu-palsu pada masa itu. Jadi akulah yang aslinya. Makanya dengan tanda, dengan mujizat, dengan kuasa-kuasa, Tuhan menyertai aku. Artinya benar-benar aku adalah representatif daripada Kristus. Kenapa? Karena ini penting. Kenapa ini menjadi penting? Sebab iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Di 2 Korintus pasal 11 ayat 14. Jadi bagi Paulus itu memang tanda, mujizat, kuasa-kuasa itu memang itu menyertai aku. Supaya kalian sadar bahwa aku adalah benar-benar representatif Kristus, pemberita Injil yang sejati, bukan yang palsu-palsu itu. Ini yang maksud daripada Paulus di 2 Korintus 12 ayat yang ke-12. Dengan kata lain, bahwa pengajaran Paulus juga berbeda dengan para pengajar yang palsu-palsu itu. Karena Paulus memiliki karakter Kristus yaitu kesabaran. Tadi ada kata kesabaran oleh tanda-tanda. Sehingga hasil pelayanan Paulus itu adalah kerendahan hati dan bukan meninggikan diri. Tidak seperti para pengajar yang palsu-palsu itu. Jadi kalau kita lihat dari sini, tentunya mujizat tidaklah dibatasi kepada para rasul sebenarnya. Jadi kalau kita punya asumsi bahwa hanya para rasul ya tidak. Karena atau orang yang melakukan mujizat itu hanyalah orang-orang yang sangat spesial dan khusus misalnya begitu. Bisa jadi orang yang spesial dan khusus gitu. Tapi kita bisa melihat di sini juga bahwa orang percaya, setiap orang yang percaya kepada Kristus begitu ya, yang bukan rasul lah begitulah ya, pokoknya tidak sekelas rasul lah mungkin gitu ya, juga bisa melakukan mujizat. Karena Alkitab juga mencatat Stefanus di kisah 6 ayat 8, Filipus di kisah 8 ayat 6 sampai dengan 7, dan jemaat yang menerima karunia-karunia 1 Korintus 12 ayat ke-10. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang biasa yang percaya kepada Kristus tentunya itu bisa melakukan tanda-tanda, mujizat dan kuasa-kuasa. Jadi karunia-karunia itu memang Tuhan berikan. Kembali lagi, karunia-karunia Tuhan itu Tuhan berikan untuk kembali lagi untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Disertai. Jadi ketika orang percaya melakukan karunia-karunia-nya adalah kembali lagi konsepnya adalah untuk tujuannya kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk memegahkan dirinya sendiri gitu. Nah, dalam Ibrani 2 ayat 3 sampai dengan yang keempat dikatakan begini. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya, kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus,
yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jadi tanda dan mujizat di sini adalah peneguhan pemberitaan Injil bagi yang telah percaya maupun yang masih ragu dalam konteks Ibrani pasal 2 ayat yang 1. Jadi yang tadi memang itu disertai supaya ketika orang yang menyaksikan tanda dan mujizat itu, yang percaya semakin diteguhkan, sementara yang sudah ragu-ragu, ya kembali lagi percaya dan dikuatkan. Jadi memang ujung-ujungnya itu adalah pemberitaan Injil, supaya Injil semakin banyak disaksikan dan Injil semakin banyak diyakinkan, semakin dipercaya oleh banyak orang. Nah, apakah ada mujizat palsu? Begitu ya, kalau kita perhatikan, ini mujizat palsunya ada nggak ya, gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan begini, saudara sekalian, Alkitab juga memperlihatkan adanya mujizat-mujizat palsu. Contohnya, para penyihir Firaun dalam Keluaran 7 ayat 11, 22, pasal 8 ayat yang ke-7. Itu juga palsu ya, mereka penyihir-penyihir melakukan hal itu. Simon si penyihir, kisah 8 ayat 9 sampai dengan 11. Hamba perempuan yang bisa tenung gitu ya, dan menghasilkan banyak uang tuh dia tenungnya. Ya mungkin tenung itu ya sampai zaman sekarang juga masih ada ya sampai detik ini ya. Kisah Rasul 16 ayat 16 dan ayat yang 18. Dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9 sampai 10 juga berbicara mengenai pemberitaan Injil palsu, bukan sekedar tanda atau mujizat palsu. Jadi bisa jadi itu disertai dengan tanda-tanda mujizat palsu, karena memang dia memberitakan Injilnya palsu. Dalam Wahyu 13 ayat 11 sampai 14 menunjukkan tanda kekuatan dan mujizat yang menyertai binatang. Ya, kita bisa tafsirkan binatang itu iblis atau kuasa jahat begitu ya. Jadi memang benar Alkitab mencatat ada kuasa-kuasa yang lain yang memalsukan dirinya supaya terlihat seperti malaikat terang, terlihat seperti Tuhan yang menyertai dia, terlihat seperti utusan Tuhan. Jadi memang ada tanda-tanda mujizat dan kuasa-kuasa itu menyertai orang-orang yang demikian. Maka Alkitab mengatakan memang ada mujizat palsu itu. Jadi kalau kita tadi perhatikan ayat-ayat yang tadi saya bacakan itu, kuasa Tuhan itu ternyata lebih hebat daripada kuasa iblis. Jadi baik itu Firaun, baik itu Simon si penyihir, hamba Tuhan yang bisa tenung dan lain sebagainya, itu dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Artinya memang benar kuasa Tuhan itu bisa mengalahkan kuasa-kuasa mujizat-mujizat yang palsu itu. Dan setiap orang yang percaya pasti menang melawan kuasa iblis. Jadi ini memang kalau kita perhatikan mujizat palsu pasti berasal dari kuasa iblis. Dan yang kedua adalah orang yang melakukan tanda dan mujizat palsu akan membawa orang untuk menyangkal Injil. Jadi ini ciri khas daripada mujizat palsu itu, bahwa kalau ada orang melakukan mujizat ketahuan palsu, itu gampang sekali. Apakah dia membawa orang kepada Injil semakin percaya, atau semakin menyangkal, atau orientasinya adalah semakin kepada dirinya sendiri. Pertanyaan terakhir adalah, apakah orang Kristen harus mencari mujizat? Gitu ya. Apakah orang Kristen harus mencari mujizat? Apalagi di tengah corona begini ya, pandemi begini, maka kita suka beranalogika ya. Seandainya ada orang yang bisa melakukan mujizat penyembuhan, kenapa nggak ini ya, nggak yang terkena COVID ini kan kasihan begitu ya. Kenapa nggak disembuhkan semuanya dan lain sebagainya? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang menggulung-gulung dalam pikiran kita. Karena ini sebuah pertanyaan yang berbahaya kalau menurut saya ya, karena itu jadinya panjang nih urusannya kalau satu pertanyaan ini diteruskan begitu ya. Jadi seolah-olah ya kenapa nanti ujung-ujungnya kenapa Tuhan mengizinkan, kenapa Tuhan bla 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 segala macam. Jadi memang ini menjadi sebuah pertanyaan yang akan terus kita renungkan siang dan malam menurut saya. Nah, apakah orang Kristen harus mencari mujizat? Memang jawabannya tergantung kembali lagi saudara tentang definisi pengalaman masing-masing kita. Mungkin kita bisa pengen mencari mujizat, ada yang enggak, dan lain sebagainya. Macam-macam jawabannya bisa macam-macam begitu ya. Tapi yang pertama, jelas salah jika orang ingin memiliki kuasa dari Tuhan, mujizat, tanda-tanda, dan lain sebagainya, dengan cara membeli karunia dengan uang, atau memiliki motivasi yang salah untuk memperoleh karunia Tuhan. Dalam Kisah Rasul 8, ayat 18 sampai dengan yang ke-21. Di sini jelas menjelaskan bagaimana orang itu tidak bisa membeli karunia. Orang itu tidak bisa mempelajari karunia. Jadi itu benar-benar gift-nya itu dari Tuhan. Jadi sebuah konsep yang salah kalau kita membutuhkan karunia untuk bisa melakukan mujizat dan lain sebagainya, itu dengan cara membeli, bahkan mungkin mempelajari. Tidak demikian konsepnya. Yang kedua, jelas salah jika mencari mujizat
hanyalah untuk entertainment. Nah, ini bahaya sekali. Misalnya ada yang punya karunia-karunia tertentu, nggak hanya mujizat menurut saya, penyembuhan, nggak hanya itu saja, tetapi akhirnya itu adalah sebuah entertainment. Kenapa hal ini dilarang? Karena kita bisa berkaca dari Lukas 23:8. Herodes ketika bertemu Tuhan Yesus itu senangnya minta ampun. Lalu dia meminta, ayo, ayo mana-mana nih, tunjukin dong yang sudah kamu lakukan, mengubah ini, mengubah itu. Jadi Herodes tuh penasaran, keponya minta ampun begitu ya, supaya Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat dan tanda. Itu jadi ujung-ujungnya adalah entertainment. Di sini kita harus hati-hati sekali. Kalau itu ujung-ujungnya karunia apapun yang kita miliki adalah untuk entertainment, memuaskan banyak orang, hanya buat amaze doang, habis itu sudah begitu kan. Ada ya orang kayak gitu ya. Lihat dong, lihat dong, lihat dong, habis itu udah. Oh begitu, udah selesai gitu ya. Nah itu bahaya. Ini yang sangat berbahaya sekali. Dan salah juga jika orang ingin melihat mujizat, mencari mujizat ataupun mencari mujizat supaya bisa mengkritik atau sekedar menguji. Ini yang dilakukan oleh orang Farisi dalam Matius 16 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Jadi kita bisa melihat di sini ya, kalau ada orang yang memiliki karunia, entah itu penyembuhan dan lain sebagainya, kalau kita akhirnya mencari dia, melihat dia hanya untuk mengkritik, hanya untuk menyalah-nyalahi dan menguji, itu juga salah. Ini adalah satu sikap yang tidak benar untuk kita lakukan. Mujizat itu bukan menjadi fokus utama dalam kehidupan orang percaya, sehingga kita tidak perlu mencarinya atau mempelajarinya supaya mendapatkannya. Mengapa? Ini pendapat saya pribadi. Artinya mujizat itu memang bukan fokus kita. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka mujizat itu bukan menjadi sebuah fokus kita. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 22 sampai dengan yang ke-24 dikatakan bahwa Paulus itu tidak serta-merta menolak mengenai tanda dan hikmat, melainkan yang menjadi penegasan Paulus itu adalah tanda dan hikmat tidak bisa menyelamatkan manusia. Hanya Kristus dalam pemberitaan Injil yang mampu menyelamatkan manusia. Jadi ketika kita sudah percaya kepada Kristus, maka kita tidak lagi fokus kepada tanda-tanda, kuasa-kuasa, mujizat, dan hikmat-hikmat itu. Tidak. Fokus kita adalah, paling utama adalah pemberitaan Injil itu. Itulah yang bisa menyelamatkan manusia. Bukan tanda dan mujizat, bukan kesembuhan itu. Tetapi Injil Kristus itu yang bisa menyelamatkan manusia. Dan yang kedua, setelah peristiwa Pentakosta, para murid berani memberitakan Injil. Karena mereka ketakutannya luar biasa. Karena situasi politik Yerusalem pada saat itu sangat panas dan genting. Dengan disertai penyembuhan, tanda, dan mujizat dalam Kisah pasal 4 ayat 29 sampai 31, maka mereka memiliki motivasi utama untuk memberitakan Injil, menjadi berani lagi memberitakan Injil. Jadi fokusnya kembali lagi pemberitaan Injil. Ketika kita sudah percaya, Tuhan memberikan keberanian kepada kita. Maka kembali lagi tanda, mujizat, kesembuhan, karunia, dan lain sebagainya itu yang menyertai. Dia pelengkap, bukan the main-nya, bukan yang utamanya ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Nah, pertanyaan yang lebih dalam terakhir adalah, dari mana kita tahu itu palsu atau bukan? Atau KW gitu ya, kalau orang memiliki hal-hal yang mujizat dan lain sebagainya. Yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan, lihat saja buah kehidupannya. Apakah buah kehidupannya itu dekat dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Kita bisa lihat di Matius pasal 7 ayat 16 sampai dengan 17. Jika semakin tidak mengandalkan firman Tuhan dalam kehidupan orang tersebut, maka jelas jangan-jangan dia memang palsu. Tetapi jika hidupnya semakin lama semakin sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya memang itu kuasa itu dari Tuhan. Dan yang kedua, apakah memuliakan diri atau memuliakan Tuhan? Ya, sederhana ya. Jadi yang semakin hebat ini dianya atau Tuhannya? Atau jangan-jangan orang semakin bergantung kepada dia? Nah, ini bahaya. Begitu ya. Jadi semakin bergantung kepada dia. Ini bahaya. Jadi nggak perlu dokter, nggak perlu rumah sakit gitu. Nggak perlu bla 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 pengobatan, datang aja ke dia, nanti sembuh. Logikanya sederhana, kalau begitu Tuhan ya sudah kasih aja semua karunia penyembuhan
kepada orang Kristen sehingga rumah sakit di dunia ini tidak ada. Ini kan analogika sederhana yang konyol, tapi ini konyol ya menurut saya. Artinya bahwa memang benar, memang kita harus hati-hati, jangan sampai kita akhirnya tergantung kepada mujizat itu. Seperti orang-orang Yahudi ya meminta kepada Tuhan Yesus, mana tanda-tandanya, ayo dong liatin, liatin, liatin. Jadi ikut Tuhan itu karena penyembuhan dan mujizat, bukan karena percaya kepada Kristusnya. Dan yang ketiga, segala sesuatu itu akan diuji oleh Tuhan dan akan tampak suatu saat nanti. 1 Korintus pasal 3 ayat 13. Jadi saudara, bagi saya sih santai saja begitu ya, karena segala sesuatu akan diuji. Bagi saudara-saudara kita yang memiliki karunia penyembuhan, karunia mujizat dan lain sebagainya, saya yakin itu memang dari Tuhan, yang Tuhan pakai dalam kehidupannya untuk menjadi saksi, terang bagi Kristus, Injil bagi Kristus, begitu ya, untuk memberitakan Injil. Saya yakin Tuhan pasti menyertai dia, sehingga banyak orang semakin melihat kemuliaan Tuhan dan semakin percaya kepada Kristus. Tetapi ketika kehidupan orang yang memiliki karunia tersebut jauh daripada firman Tuhan, maka Tuhan akan meninggalkan dia. Kalau kita bandingkan dengan raja-raja di Israel, bagaimana misalnya Saul yang tadi diurapi Tuhan, akhirnya hidupnya jahat dari Tuhan, Tuhan meninggalkan dia, kemudian Salomo juga, dan lain sebagainya. Tuhan pasti akan meninggalkan dia. Oleh karena itu, saudara sekalian, jangan khawatir bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan itu pasti akan mengujinya semuanya, termasuk kita sendiri. Kita pun tidak akan lepas dari ujian. Yang menarik adalah satu renungan buat saya pribadi, ketika Tuhan mengubah air menjadi anggur di perkawinan Kana, maka ada satu hal yang tidak berubah, yaitu tempayannya. Tempayannya tidak berubah. Tidak menjadi tempayan yang sangat eksklusif, menjadi emas, perak, ataupun apapun, tidak. Tetapi yang berubah adalah air itu menjadi anggur. Sementara tempayan itu tetap ada. Tetap seperti sedia kala, dipakai sebagai tempat untuk mencuci kaki. Saudaraku, mungkin kita juga sama. Mungkin ketika kita dipakai Tuhan, maka sepertinya kita ini ya seperti ini aja, biasa-biasa saja. Memang kita harus menjadi tempayan. Yang berubah itu adalah air menjadi anggur. Yang harus dimuliakan itu adalah Kristus. Sementara kita adalah hanya tempayan yang dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Dia. Amin. Have a nice day and God bless us.